Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yudi dari Bekasi, tepatnya di daerah Jatibening, Pondok Gede. Nah, di sini saya akan membahas lagi mengenai video pembelajaran, yaitu mata kuliah perpajakan. Nah, di sini saya akan membahas ada 4. Yang pertama PPH pasal 23. Yang kedua PPH pasal 24. Yang ketiga PPN. Yang keempat PPNBM. Untuk disimak ya teman-teman semuanya. PPH pasal 23 adalah salah satu jenis pajak penghasilan di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 dan telah mengalami beberapa perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Pajak ini dikenakan atas penghasilan yang diperoleh dari modal, penyertaan jasa, hadiah, bunga, dividen, royalti, dan sewa yang tidak termasuk dalam PPH pasal 21. Objek pajak PPH pasal 23 meliputi yang pertama ada dividen, kecuali ada orang pribadi yang dikenakan pajak final. Yang kedua ada bunga. Yang ketiga royalti. Yang keempat hadiah dan penghargaan selain yang dipotong PPH pasal 21. Sewa dan penghasilan lain terkait penggunaan harta, juga termasuk tanah, sewa tanah dan bangunan. Imbalan atas jasa teknik, manajemen, konstruksi dan konsultasi. Tarif pajak untuk PPH pasal 23 adalah sebagai berikut. Di sini ada 3 ya. Yang pertama 15% dari jumlah bruto untuk dividen, bunga, royalti, serta hadiah dan penghargaan. 2% dari jumlah bruto untuk sewa dan imbalan jasa. Bagi yang ketiganya itu bagi wajib pajak yang tidak memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP, tarif potongan akan meningkat menjadi 30% untuk dividen, royalti, dan bunga, serta 4% untuk objek lainnya. Pemotongan PPH pasal 23 dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan saat melakukan pembayaran. Proses ini meliputi 1. Pemotongan pajak sesuai dengan tarif yang berlaku. Yang kedua, penyetoran pajak ke bank persepsi paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. 3. Pelaporan melalui aplikasi e-Bupot kepada Direktorat Jenderal Pajak paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah pemotongan. PPH pasal 23 merupakan bagian penting dari sistem perpajakan di Indonesia dan memiliki peran signifikan dalam pengumpulan pendapatan negara. Oke, tadi kita udah bahas mengenai PPH pasal 23. Sekarang kita bahas mengenai PPH pasal 24. PPH pasal 24 adalah ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan di Indonesia yang mengatur tentang kredit pajak untuk pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri. Tujuan utama dari pasal ini adalah untuk mencegah pajak ganda bagi wajib pajak yang memiliki penghasilan dari luar negeri, sehingga mereka dapat mengurangi jumlah pajak terutang
di Indonesia dengan pajak yang telah dibayar di negara lain. Nah, untuk sumber penghasilan yang dapat dikenakan PPh pasal 24 yaitu pendapatan dari saham dan surat berharga lainnya, bunga, royalti, dan sewa terkait penggunaan harta benda, penghasilan dari jasa, pekerjaan, dan kegiatan bisnis lainnya. Penghitungan PPh pasal 24 dilakukan dengan cara sebagai berikut nih. Yang pertama, menghitung total penghasilan yang diperoleh baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Yang kedua, menghitung total PPh terutang berdasarkan tarif yang berlaku. Menentukan jumlah PPh maksimum yang dapat dikreditkan yaitu nilai lebih rendah antara PPh yang dibayar atau terutang di luar negeri. PPh yang dihitung berdasarkan proporsi penghasilan dari luar negeri terhadap total penghasilan kena pajak. Nah, di sini saya akan kasih contoh perhitungan PPh 24-nya. Jadi, ada sebuah perusahaan memperoleh pendapatan neto sebesar 30 miliar. 25 miliar dari dalam negeri dan 10 miliar dari luar negeri dengan tarif pajak sebesar 25%. Maka total PPh terutang adalah 8 miliar 750 juta. Jika pajak di luar negeri adalah 20%, maka perusahaan dapat mengkreditkan pajak tersebut terhadap kewajiban pajaknya di Indonesia. Nah, gimana sih caranya untuk mengklaim kredit pajak luar negeri? Wajib pajak harus menyertakan beberapa dokumen saat melaporkan SPT tahunan, termasuk laporan keuangan terkait penghasilan dari luar negeri, fotokopi surat pemberitahuan pajak SPT yang dilaporkan di luar negeri, terus bukti pembayaran PPh di luar negeri. Dengan demikian, PPh pasal 24 berfungsi sebagai mekanisme penting dalam sistem perpajakan Indonesia untuk mendukung keadilan fiskal bagi wajib pajak dengan kegiatan usaha internasional. Nah, teman-teman, ini selanjutnya saya akan membahas mengenai PPN. Udah pada tahu PPN apa? PPN itu adalah pajak penambahan nilai. Apa sih maksudnya? Jadi, PPN merupakan pungutan yang dibebankan pada transaksi jual beli barang kena pajak PKP dan atau jasa kena pajak JKP. Meskipun PPN dikenakan pada konsumen akhir, kewajiban untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak ini berada pada pengusaha yang telah ditetapkan sebagai pengusaha kena pajak PKP. Jadi kalau misalnya teman-teman belanja di Alfamart, Indomaret, atau di minimarket atau supermarket yang lainnya, itu udah termasuk ada PPN-nya. Nah, PPN-nya dibayar oleh konsumen, tapi nanti yang setornya dari perusahaan tersebut. Nah, ini kita lanjutkan mengenai fungsi PPN. Fungsi PPN di sini ada 3. Yang pertama, sumber pendapatan negara.
PPN berfungsi sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang penting untuk membiayai berbagai kegiatan publik seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Terus yang selanjutnya mengenai pengaturan konsumsi. Melalui tarif yang berbeda, pemerintah dapat mengatur konsumsi masyarakat, mendorong atau menghambat pembelian barang tertentu. Yang ketiga, stabilitas ekonomi. PPN juga digunakan sebagai alat untuk mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas harga di pasar. Proses pemungutan dan pelaporan PPN. Pengusaha kena pajak PKP harus membuat faktur pajak elektronik e-faktur sebagai bukti pemungutan PPN dan melaporkannya setiap bulan melalui SPT masa PPN. PKP diwajibkan untuk menyetor PPN yang terutang setiap akhir bulan. Nah, ini saya akan tampilkan contoh perhitungan PPN. Jadi PPN-nya itu 11%. Perhitungannya seperti ini. Untuk menghitung PPN, rumusnya yang digunakan adalah PPN sama dengan harga jual dikali tarif PPN. Contoh, jika harga jual suatu barang adalah 1 juta dengan tarif PPN 11%, maka PPN sama dengan 1 juta dikali 11% sama dengan PPN-nya itu 110. Jadi total harga yang harus dibayar yaitu 1.110.000. Nah, dengan demikian pajak pertambahan nilai atau PPN memainkan peran krusial dalam sistem perpajakan Indonesia, baik dari segi penerimaan negara maupun pengaturan ekonomi. Kita tadi udah ngebahas mengenai PPh pasal 23, terus PPh pasal 24, selanjutnya terus PPN. Nah, yang sekarang nih saya akan membahas mengenai PPNBM. Nah, ini yang lagi viral di Indonesia mengenai kenaikan pajak PPN dari 11% ke 12%, ternyata itu untuk PPNBM. Nah, pajak penjualan atas barang mewah atau disingkat PPNBM adalah pajak yang dikenakan di Indonesia atas penyerahan barang yang tergolong mewah. Apa aja sih contohnya barang-barang mewah? Kita lanjut slide berikutnya. Nah, ini ada kategori-kategori yang termasuk barang mewah yang dikenakan pajak PPNBM. Yang pertama, kendaraan bermotor, termasuk mobil mewah dan kendaraan khusus. Yang kedua, hunian mewah, rumah atau apartemen dengan harga jual di atas 30 miliar. Ketiga, alat transportasi seperti pesawat udara dan kapal pesiar. Terus ada barang lainnya termasuk peluru senjata api dan balon udara. Saya akan bahas detailnya di slide berikutnya. Nah, ini nih rinciannya nih, kategori barang yang dikenakan PPNBM. Yang pertama tadi kan udah dibahas, kendaraan bermotor. Nah, kendaraan bermotornya apa aja? Ada kendaraan mewah seperti mobil, motor besar, dan kendaraan lainnya kecuali untuk ambulan, kendaraan jenazah, pemadam kebakaran, dan kendaraan angkutan umum. Terus ada kendaraan berat seperti truk,
dan mobil van yang menggunakan bahan bakar solar. Terus ada lagi hunian mewah. Hunian mewah itu ada rumah, apartemen, termasuk kondominium dan townhouse dengan harga jual di atas 10 miliar hingga 20 miliar. Luar biasa. Terus ada lagi apa? Pesawat dan kapal. Pesawat udara, pesawat pribadi, dan helikopter kecuali untuk keperluan negara. Terus ada kapal pesiar, kapal yang digunakan untuk tujuan pribadi atau rekreasi. Barang lainnya ini seperti senjata api, peluru dan senjata api milik pribadi, barang pecah belah mewah termasuk barang-barang dari kristal, dan barang-barang mewah lainnya seperti tas kulit impor, minuman alkohol termasuk cerutu, dan barang-barang lain yang tergolong mewah. Apa sih tujuannya diterapin kebijakan PPNBM ini di Indonesia? Nah, ini penjelasannya. Kebijakan ini bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dari golongan masyarakat mampu dan meningkatkan kesadaran akan konsumsi barang-barang mewah di Indonesia. Jadi, barang yang termasuk dalam kategori pajak penjualan atas barang mewah di Indonesia meliputi berbagai jenis barang yang dianggap mewah dan bukan kebutuhan pokok. Nah, ini perhitungan pajak PPNBM. Berapa persen sih yang harus dibayarkan untuk pajak tersebut? Tarif PPNBM bervariasi tergantung pada jenis barang dengan tarif mulai dari 10% hingga 200% berdasarkan golongan barang tersebut. Nih, ada misalkan nih ya, tarif 20% untuk hunian mewah, tarif 25% untuk kendaraan berat, tarif 40% untuk balon udara, tarif 50% untuk pesawat terbang dengan tenaga penggerak. Pengenaan PPNBM ini bertujuan untuk mengendalikan konsumsi barang mewah serta menciptakan keseimbangan dalam pembebanan pajak antara masyarakat penghasilan tinggi dan rendah. Jadi untuk PPNBM ini untuk masyarakat yang masih menengah ke bawah tidak perlu khawatir, karena rata-rata untuk PPNBM ini dikenakan untuk masyarakat yang menengah ke atas gitu. Itulah pembahasan mengenai perpajakan. Tadi yang pertama kan PPh pasal 23, PPh pasal 24, PPN, PPNBM. Nah, semoga video pembelajaran yang saya buat ini bisa menambah wawasan, bisa menambah ilmu, bisa menambah pengetahuan untuk teman-teman semuanya. Nah, dikarenakan saya juga masih belajar, mohon dimaafkan jika dalam penyampaian saya banyak kesalahan ucapan atau misalkan menyinggung. Nah, untuk kedepannya mungkin bisa saya perbaiki. Untuk video pembelajarannya saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.